Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita menemui kesulitan atau keraguan yang boleh jadi membuat banyak pesimisme dalam hati kita? Pernahkah kita menemui kesukaran hidup yang membuat kita tidak lagi memiliki rasa percaya akan adanya solusi? Pernahkah kita melihat bahwa kehidupan ini begitu sukar dan sulit untuk dihadapi? Sahabat, apabila kondisi ini kita hadapi, agama sebenarnya berpesan bahwa salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah tentunya berdoa dan juga membaca surat-surat dalam Al-Quran. Salah satu surat dalam Al-Quran yang banyak direkomendasikan oleh para ulama adalah membaca surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah. Sementara ulama mengatakan bahwa barang siapa membaca surat Al-Insyirah setelah sholat wajib, dan insya Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya, menghilangkan segala kesusahan dari dirinya, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Mari kita lihat. Surat ini memiliki jumlah 8 ayat. Kami yakin sahabat sering membacanya, tetapi kali ini kita coba lihat lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sodrok. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Ayat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kata lapang dada atau dalam kata sodrok, banyak tafsir yang juga memaknai bahwa bukankah telah kami bedah dadamu? Karena sejumlah ulama mengatakan bahwa sodrok ini sama dengan akar kata saroha yang bermakna operasi, tetapi sebagian ulama lain lebih sering mengatakan syarroha yang juga bermakna melapangkan. Dada adalah salah satu bagian dari diri kita yang ketika ia lapang, kita akan tenang menghadapi segala sesuatu. Sebagaimana kita lihat bahwa sebenarnya salah satu aspek yang bisa melapangkan dada adalah ketika kita membersihkan hati. Ibaratnya hati yang lapang, dada yang lapang, sama dengan bagaimana kita ingin membersihkan sumur. Kalau kita ingin mendapatkan air yang jernih dari sumur, maka setiap batu, kotoran, lumpur, kerikil harus kita keluarkan dari sumur itu, sehingga akhirnya kita mendapatkan air yang jernih, air yang bersih. Demikian pula dada. Dada yang lapang insya Allah akan senantiasa menghadapi segala kondisi kehidupan dengan tenang, dengan baik, dan dengan penuh harap, dengan prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik dari ayat ini. Kalau kita lihat, ada juga ayat lain yang diriwayatkan Nabi Musa berdoa, Robbi sohri sodri, di mana Tuhan lapangkanlah dadaku. Apa yang berbeda? Di sini Nabi Muhammad tidak berdoa, melainkan diberi oleh Allah. Allah sudah memberikan tanpa Nabi Muhammad berdoa kelapangan dada. Sementara Nabi Musa berdoa untuk kelapangan dada. Maknanya yang diberi tanpa meminta biasanya memiliki derajat yang lebih tinggi. Dan insya Allah pasti lebih besar rezeki dan juga kasih sayang Tuhan melimpah kepadanya. Kita lanjutkan. Wa wada'na anka wisrak.
dan kami pun telah menurunkan darimu bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Sebagian diurayatkan bahwa ayat ini menceritakan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu kenabian, merasa menghadapi beban yang begitu berat dari umat yang pada masa jahiliyah. Dan Nabi Muhammad merasa sangat berat menghadapi segala bentuk kondisi sosial yang memprihatinkan di masanya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya dan juga mengangkat bebannya dengan memberikan wahyu kepadanya. Kita lanjutkan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu. Nabi Muhammad tidak hanya kita tinggikan dalam menyebut nama beliau oleh umat Islam, tetapi kita juga melihat tidak sedikit tokoh-tokoh non-Muslim yang menempatkan Nabi Muhammad pada peringkat pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ini adalah salah satu bukti dari Tuhan bahwa nama Nabi Muhammad tidak hanya mulia di hadapan umat Muslim, tetapi mulia secara universal di seluruh umat manusia. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ada hal yang menarik, sahabat. Secara harfiah maknanya adalah maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan diulang lagi untuk kali kedua, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa tidak mungkin yang namanya kesulitan itu kemudian tidak dapat dikalahkan oleh dua kemudahan. Kenapa dikatakan kesulitan hanya satu sementara kemudahan ada dua? Dikatakan di sini bahwa sebenarnya dari konteks kebahasaan, kalau kita melihat ada kata yang bersifat definite atau dalam bahasa Arab kemudian diberi tambahan al, di sini dikatakan al-usr, itu kesulitan, itu ada di ayat ke-5 dan juga ayat ke-6, maka al-usr ini adalah kesulitan yang sama. Sementara apabila tidak ada al di depannya, maka dalam konteks bahasa, yusra di sini adalah kemudahan yang berbeda. Maknanya dalam setiap kesulitan, di sela-sela, di celah-celah kesulitan itu, sejatinya Allah memberikan kepada kita dua kemudahan. Dan ini penting, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita juga diingatkan oleh agama bahwa dalam setiap kesulitan, janganlah kita terpaku untuk hanya melihat kesulitan. Tetapi sebenarnya agama sudah berpesan, selalu ada kemudahan, dan bahkan ada dua kemudahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kita cari, itulah yang kita temukan. Siapa mencari, dialah yang menemukan. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, dua ayat penutup juga tidak kalah inspiratif. Fa'idha farohta fansok wa ila robbika farghob. Maka apabila engkau telah selesai, maka tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu lah maka hendaknya engkau berharap. Ayat ke-7 menyiratkan kepada kita bahwa tidak pernah diperintahkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan kita kemudian berpuas diri, bersantai-santai, berhenti, melainkan justru diperintahkan kepada kita untuk memulai satu pekerjaan lain setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Ini menjadi pengingat bagi kami secara pribadi maupun bagi sahabat semua bahwa dalam hidup yang penuh dengan pekerjaan, hidup yang penuh dengan pelayanan, baik yang kita layani yang di rumah, keluarga kita, organisasi kita, tempat kita bekerja, pekerjaan, pelayanan tidak akan pernah habis. Dan oleh karenanya, agama berpesan ketika satu pelayanan, ketika satu pekerjaan telah selesai, maka tetaplah bekerja keras. Dan yang terakhir,
ini kuncinya, maka hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Artinya ini menjadi penting. Kita perlu mendasarkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita perlu mendasarkan setiap aktivitas, setiap pelayanan yang kita berikan kepada sesama haruslah didasarkan pada Tuhan, pada upaya untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Sahabat, agar yang kita lakukan ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taufik? Secara bahasa, makna taufik adalah persesuaian kehendak kita dengan kehendak Tuhan, atau bisa juga persesuaian kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Jadi apa yang kita harapkan ternyata terkabul, dan di saat yang sama itulah kehendak Tuhan, itulah taufik. Dan ini tentu anugerah yang begitu besar kalau yang kita dapatkan adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.